Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi al-tuqa wal wafa amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Fa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian. Allah anugerahkan pada kita waktu, kesempatan dan juga sehat wal afiat. Lebih-lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menghadiri ibadah wajib salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mewasiatkan kita untuk bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah, dan menganjurkan pada kita untuk mengikuti setiap petunjuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang alim, orang berilmu, dan ada seorang yang abid, ahli ibadah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum." Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Keutamaan seorang alim, orang berilmu, dibandingkan seorang abid, ahli ibadah, adalah seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, lalu malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai pun juga ikan paus yang berada di lautan, mereka semua akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mereka akan mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ada alim, ada abid, orang berilmu, dan ada ahli ibadah. Keutamaannya itu seperti keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan orang-orang rendah di antara kita. Artinya perbandingannya jauh antara orang berilmu dengan ahli ibadah yang cuma sekadar ibadah saja. Nah, kalau orang itu rajin ngajak yang lain untuk baik, maka dia akan dapat doa kebaikan saking Allah. Dia akan dapat kebaikan saking Allah, dia akan dapat doa kebaikan saking malaikat, akan dapat doa kebaikan saking penduduk langit, akan dapat doa kebaikan saking penduduk bumi.
Sampai-sampai Nabi SAW katakan semut pun dalam lubang mendoakannya, ikan pun dalam air, kalau di sini sebut al-hut, ikan paus, ya berarti di lautan yang dalam, ikan-ikan seperti itu akan mendoakan orang yang muallimin nas al-khairah, yang mengajarkan kebaikan pada yang lain. Para jamaah sekalian, hadis ini sedang menerangkan pada kita sekalian, orang berilmu itu lebih utama dari ahli ibadah. Karena pengaruh saking orang berilmu itu lebih luas. Dia ngajarkan Quran, dia ngajarkan ibadah, dia ngajarkan kebaikan, dia ngajarkan akhlak, dia ngajarkan sopan santun, dibandingkan dengan ahli ibadah. Ibnu Qayyim ceritakan seperti ini. Karena sebab mengajarkan kebaikan, didapatlah keselamatan dan kebahagiaan, dan hati kita itu jadi baik. Ada para ulama, ada para kiai, ada para ustadz, hati kita menjadi baik, kita tentrem. Allah pun akan membalas dari jenis amalnya dengan mendapatkan pujian. Dia dapat pujian dari Allah. Juga ada doa dari malaikat dan penduduk bumi. Itulah yang menyebabkan pengajar kebaikan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Nah, ini kalau kita ngajak orang nih untuk jadi sae, untuk jadi baik dengan ilmu yang kita miliki. Keutamaan lainnya lagi pengajar kebaikan karena ia telah menyebarkan agama Allah, mengenalkan hukum, juga mengajarkan nama dan sifat Allah, maka sanjungan dari Allah dan doa penduduk langit menjadi bentuk pemuliaan kepadanya. Pujian kepada pengajar kebaikan tampak di tengah-tengah penduduk langit dan juga di tengah-tengah penduduk bumi. Jadi dia mendapatkan doa-doa baik dari orang banyak kalau dia itu mengajarkan kebaikan pada yang lain. Ini kita lagi bahas para jamaah sekalian, orang-orang yang didoakan seperti ini. Nah, bedanya dengan ahli ibadah gimana? Coba kita lihat bagaimana setan itu lebih senang pada ahli ibadah dibandingkan dengan orang berilmu. Kalau orang berilmu berarti wongnya iki ngaji, tambah lagi dengan praktek atau amalkan ilmunya tadi. Saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin." Seorang faqih, orang berilmu, lebih ditakuti oleh setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. 1000 ini cuma menunjukkan banyak saja, ibarat yang menunjukkan banyak. Satu orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah masih lebih hebat yang orang berilmu tadi. Masih lebih hebat orang berilmu. Wong ngaji ini lebih hebat. Kenapa demikian? Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ketika setan itu ingin mengajak orang pada kebid'ahan, amalan yang tidak ada tuntunan, dan setan itu ingin supaya kebaikan-kebaikan itu sirna, musnah, maka kalau masih ada orang berilmu itu yang nanti atasi. Masih ada para kiai, masih ada para ustadz, masih ada para ulama, orang-orang berilmu tadi yang mengatasinya. Sedangkan ahli ibadah, kata Imam Ibnu Qayyim, wa ammal abidu fa ghayatuhu ayyujahida liyuslima minhu fi khasatin nafsihi. Sedangkan kalau orang itu cuma ngurus ibadah saja, maka selamatnya ya untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyelamatkan orang lain. Dia ingin menyelamatkan diri sendiri.
Yang penting kulo ibadah, kulo rajin sholat, sudah cukup. Nah, dari sini para jamaah semua kita simpulkan ternyata kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Orang egois. Bukan egois loh niki. Kita juga memikirkan yang lain. Kita pengen semangat, selamat, yang lainnya juga ikut selamat. Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingatkan yang lainnya di sini. Kita ingatkan ada yang salah, kita ingatkan. Jadi orang itu nggak hidup, wah saya hidup sendiri aja ya, saya salah ya salahku itu. Dalam agama Islam wonten nasihat. Kita ingatkan yang lainnya, oh ini ada yang rusak, oh ini ada yang keliru, oh ini ada yang terjerumus dalam dosa besar, oh ini ada yang melakukan kesyirikan. Kita ingatkan. Gak hanya memikirkan diri sendiri. Ajaran agama Islam seperti itu. Jadi bukan hanya kita pikirkan ibadah kita, oh kalau sudah sholat Jumat Ustaz, bukan, ngajak juga yang lainnya. Ketika kita ibadah juga demikian. Ada ibadah yang salah, ya diluruskan. Ibadah yang keliru kita luruskan. Karena dalam agama Islam itu wonten aturan. Salat Jumat misalnya niki aturannya ini harus sudah dipahami ini. Tidak boleh ngobrol kanan kiri kalau tidak ada kaitannya dengan maslahat salat. Itu enggak boleh. Itu aturan itu, baku paten itu. Ada yang salah ya diingatkan. Oh, jenengan salah Pak. Jangan ngobrol lagi, Jumat sia-sia Pak. Ya, ngobrol kanan kiri nggak boleh itu. Kalau Ustadz ini kan bebas, iya bebas. Kamu mau ibadah enggak? Kalau mau ibadah manut aturan. Sebagaimana kalau kita mau berlalu lintas wonten aturan, oh gosim, oh pakai helm gitu. Nggak terima ya polisi bisa bertindak. Hak Pak polisi. Sama dalam kita ibadah, orang gelem manut aturan ya wes. Orang ditompo ibadah nih. Jadi kan mau sholat Jumatan jadi sekawan rakaat, yo ora sah Pak. Batal nih gue. Sudah ada khutbah, sholat Jumatnya 2 rakaat, sudah cukup. Oh saya pengen nambah rakaat nih kayak kurang sak ya. Itu perasaanmu. Ibadah kita tidak bisa buat-buat menurut perasaan kita. Kita manut pada aturan, titik. Kita masuk dalam sholat, sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, tak masuk. Itu sudah nggak boleh makan, sudah nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, sudah tahallul tuh, sudah halal. Mau ngobrol monggo, mau makan ya silakan, Arab madeng ya monggo, mau gerak-gerak banyak ya setelah itu monggo silakan. Nah aturan itu sudah diberi kebebasan. Jadi kita bisa mengingatkan yang lainnya. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak bebas-bebas semau kita sendiri buat ibadah. Wonten aturan. Wonten dalil saking Quran, wonten dalil saking hadis. Terus kita lihat bagaimana para ulama menerangkan hal-hal tadi. Para ulama mazhab, imam-imam besar menerangkan tentang dalil-dalil tadi. Mari kita jadi orang yang alim, yang berilmu, dan juga rajin ibadah, mempraktekkan setiap ilmu yang kita pelajari. Jangan jadi orang yang sebaliknya, orang belum ngaji, 1, malas ngibadah, 2, perbaiki diri. Semoga Allah beri taufik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim. Al-aliyyil azim wa alamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.